tentang perkataanmu tersebut. Dan yang namanya ghibah perlu kita ketahui, tidak hanya ngomongin orang dari belakang. Enggak. Ngomongin orang di depan dirinya pun itu termasuk dianggap ghibah. Selagi yang diomongin adalah kejelekan. Maka hati-hati jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Jangan kalian saling menggibahi satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian ridha buat makan daging saudara kalian dalam kondisi saudara kalian itu sudah menjadi mayit? Pasti kalian benci dengan hal yang tersebut. Nah, maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berpuasa, disebutkan oleh para sahabat, salah satu di antaranya, beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kadhibi wal maharim." Apabila kalian berpuasa, hendaknya yang berpuasa bukan cuma mulut kalian, tapi pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan lisan kalian itu juga berpuasa. Dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang Allah murkai dan Allah haramkan. Riba, jemaah sekalian, adalah perkara yang haram. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang gak peduli dengan hal ini. Banyak di antara kaum muslimin yang kalau ada orang ghibah, malah ikut nimbrung. Ya. Bukannya ditegur, bukannya dinasehati, bukannya dicegah, bukannya berpaling, malah nimpali. Ini lucu. Apalagi orang tersebut sedang berpuasa. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta, di antaranya adalah ghibah, dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah murkai, maka Allah tidak butuh dengan puasa. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai kita tatkala berpuasa ghibahnya tetap jalan. Usahakan kalau puasa nggak boleh ada ghibah. Kalau ada orang yang ghibah, ingetin, ente puasa atau enggak? Kalau puasa jangan ghibah. Kalau emang kita sungkan buat nasihatin orang tersebut, kita pergi. Kita pergi, apapun caranya. Selagi kita berada di atas amar ma'ruf nahi mungkar, azab Allah tidak akan Allah turunkan kepada kita. Tapi kalau kita membiarkan yang namanya kemungkaran dan tidak mengajak kepada yang ma'ruf, dikhawatirkan azab Allah akan turun kepada kita. Hati-hati, ghibah adalah maksiat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, sesungguhnya maksiat itu pasti akan menimbulkan efek sampingnya. Entah itu di badan pelakunya, atau di rizki pelakunya, atau di umur pelakunya, dan di segala aspek kehidupan. Maka tatkala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa aman, jangan. Oke, hari ini memang selamat, besok selamat, besoknya lagi masih selamat. Tapi siapa yang tahu 15 tahun kemudian ternyata Allah menghukum kita dikarenakan dosa yang kita lakukan 15 tahun yang lalu. Dan kita nggak ada yang tahu. Ya. Tatkala Allah biarkan kita untuk beramal, tapi di sisi lain juga bermaksiat. Tapi kehidupan kita normal-normal aja. Patut kita waspada bahwasanya yang demikian bisa jadi adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kita kepada Allah. Bukankah tujuan atau maksud dari kita berpuasa adalah untuk bertakwa? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sungguh wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa, agar kalian bertakwa. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Di antara penggugur pahala puasa adalah ghibah dan juga namimah. Namimah adalah adu domba. Satu sama lain saling berbicara keburukan temannya atau saudaranya, yang mana dengan tujuan agar orang ini tidak berteman atau membenci orang yang dibicarakan. Ya, yang demikian adalah termasuk dusta juga, maka kita harus waspada dan berhati-hati. Ini yang pertama jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang dapat menggugurkan pahala-pahala puasa kita adalah al-kadzib wal laghu war rafath, yaitu berdusta, kemudian berucap dengan ucapan-ucapan yang kotor, dan juga berucap dengan ucapan yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dapat menggugurkan pahala-pahala puasa. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang ketika berpuasa dia tidak menahan diri untuk berdusta. Ya, masih banyak orang-orang yang ketika puasa tapi kerjaannya ngibulin orang lain, nipu orang lain, ya, memanipulasi orang lain dan seterusnya. Orang-orang yang seperti ini demi Allah pahala puasanya tidak dia dapatkan. Tidak dia dapatkan. Kemudian orang-orang yang berkata kasar ataupun kotor pun demikian. Ketika puasa dengan tidak puasa omongannya sama. Omongannya sama. Masih bahasa-bahasa kebun binatang atau dengan umpatan-umpatan warga lokal. Yang demikian ketahuilah jemaah sekalian dapat menggugurkan pahala puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Kalau emang kita belum bisa ngomong ucapan yang baik, ahsan diam, lebih baik diam daripada berkata yang kotor ataupun kasar ataupun berdusta. Berdusta, hati-hati. Orang-orang yang berdusta akan Allah celakakan dirinya ke dalam api neraka. Kata Nabi SAW, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Sungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada pahala. Dan yang namanya pahala pasti akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya dusta dapat mengantarkan pelakunya kepada dosa. Dan setiap pelaku dosa pasti akan Allah jadikan dirinya diantarkan kepada api. Maka hati-hati jemaah sekalian. Kalau ada di antara kita yang masih berdusta, bermudah-mudahan untuk nipu orang lain dan yang semisalnya, hati-hati. Hati-hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu ucapan pun melainkan ada dua malaikat yang memiliki sifat raqib dan juga atid, tercatat oleh mereka. Maka hati-hati. Lisan kita harus dijaga dengan sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga, di antara perkara yang dapat menggugurkan pahala-pahala puasa, di antaranya adalah itlaqul basar fil muharramat. Membiasakan pandangan untuk melihat kepada perkara yang Allah haramkan. Nah, ini banyak di antara kaum muslimin sekarang, apalagi dengan hadirnya HP, media sosial dan seterusnya. Jika puasa kerjaannya sibuk scrolling, sibuk melihat TikTok, sibuk melihat orang joget-joget yang buka-bukaan auratnya. Jangan dikira orang-orang yang seperti ini pahala puasanya dia dapatkan. Apalagi kalau ada yang puasa tapi kerjaannya melihat film porno. Orang-orang yang seperti ini demi Allah
sungguh dia telah merendahkan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang seperti ini, kalau bisa disegerakan hukuman untuk banyak orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah, tapi kenikmatan tersebut tidak menjadikan dirinya mendekatkan diri kepada Allah. Kata para ulama, setiap nikmat yang tidak menjadikan dirimu dekat kepada Allah, maka nikmat tersebut sejatinya adalah bala. Coba kita lihat jemaah sekalian. Allah kasih kita pendengaran. Allah kasih kita penglihatan. Allah kasih kita rezeki yang lancar. Allah kasih kita kesehatan. Tapi nggak mendekatkan diri kita kepada Allah. Perkara-perkara tersebut tidak menjadikan kita dekat kepada Allah. Hati-hati. Bisa jadi yang demikian adalah bala yang Allah kasih kepada kita. Ini hati-hati jemaah sekalian. Ya, jadi kalau lagi puasa, tolong pandangannya dijaga. Tolong pandangannya dijaga. Apakah bapak-bapak pernah tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kepalanya pernah diputar sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Gara-gara apa? Gara-gara Ali melihat perempuan yang bukan mahramnya dengan pandangan yang melotot. Ya. Ketika Rasulullah tahu bahwasanya Ali sedang seperti itu, langsung dipegang kepala Ali, digeser. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali, la tattabi'in nadrah nadrah, fa inna lakal ula wa laysa lakal thaniyah." Wahai Ali, jangan engkau ikuti penglihatan dengan penglihatan berikutnya. Jadi maksudnya kalau boleh kita bahasakan, ya, wahai Ali, ente kalau ngeliat orang itu jangan ditegesin. Ini ada perempuan nggak pakai hijab, terus kita tegesin sampai habis. Itu nggak boleh. Kalau ngeliat sekali langsung berpaling. Jangan. Itu Nabi SAW mewasiatkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jangan ente ikutin penglihatan ente terus-terusan kayak gitu. Yang pertama oke, Allah maafin. Tapi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh seterusnya gak boleh lagi ya Ali. Ya. Nah ini jemaah sekalian rahimani. Maka ketika kita berpuasa, yang berpuasa semua, bukan cuman mulut untuk gak makan, enggak. Tapi mata juga harus dijaga. Apalagi zaman sekarang, yang mana perempuan kalau pakai baju pendek, kalau pakai daster doang, kemudian dia nggak pakai jilbab, nggak pakai kaos kaki, nggak pakai penutup tangan dan seterusnya, itu menjadi suatu hal yang lumrah di kaum muslimin zaman sekarang. Padahal yang demikian adalah maksiat. Yang demikian adalah maksiat. Kenapa demikian? Karena Nabi pernah mengatakan perempuan itu semuanya aurat, kecuali mukanya sama telapak tangannya. Adapun selain dari itu aurat semua. Maka bapak-bapak, ibu-ibu harus hati-hati. Pandangan kudu dijaga, nggak bisa dibiarin. Ini yang bapak-bapak, yang ibu-ibu ataupun yang perempuan pun demikian. Kalau lagi puasa jangan sibuk maraton. Bukan maraton lari, tapi maraton film Korea. Ini hati-hati nih. Khususnya buat bapak-bapak yang punya anak. Jangan antum rela anak antum melihat film-film yang seperti itu. Atau istri-istri antum melihat hal yang seperti itu. Kalau kebiasaannya melihat film Korea, antum gak ada lagi ganteng. Antum cuma dibutuhin duitnya. Yang dia butuhkan cuma duit antum. Ini jujur Pak, banyak yang seperti ini. Gak bersyukur istri terhadap pemberian suami. Karena apa? Salah satu di antaranya itu. Karena penglihatannya dibiasain melihat yang bening-bening. Ya kalau kita mah waduh, mau bening mah susah. Orang disuruh nyari duit. Ya. Nyari duitnya nggak di bawah AC lagi. Kudu motoran, kudu panas-panasan. Ini kudu hati-hati jamaah sekalian iman. Film-film itu stop dulu. Bahkan nggak boleh lagi nonton. Ya. Karena di dalam nonton film itu ada musiknya, ada auratnya, ada kalam fadhinya, perkataan-perkataan yang nggak ada manfaatnya demi akhirat. Nggak. Maka jaga pandangan antum dan jaga pandangan keluarga antum.
Jangan antum biarin mereka memelihara rasa cinta terhadap orang-orang kafir. Hati-hati. Orang yang punya rasa cinta terhadap orang kafir dikhawatirkan Allah bangkitkan dirinya bersama orang kafir tersebut. Apa ia mau kita orang dikumpulin sama pemain bola anggaplah? Mau seperti itu? Enggak. Dibangkitkan bersama Messi bisa. Sama Cristiano Ronaldo bisa. Allah musta'an. Apalagi zaman sekarang perempuan-perempuan itu luar biasa gilanya dengan dunia-dunia K-pop itu. Itu perlu diwanti-wanti. Nggak bisa itu dibiar. Nggak bisa. Hati-hati. Nanti dia nggak bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap suami. Banyak perceraian itu terjadinya gara-gara itu. Gara-gara standarnya itu udah berubah gitu loh. Aduh, suami gua nggak bening nih. Repot nih kalau kayak gini terus. Gue pengennya begini. Speknya spek tembok. Putih, bersih, mengkilap. Ya. Na'udzubillah. Fa'ala kulli hal. Laki-laki, perempuan harus jaga pandangan. Khususnya tatkala berpuasa. Agar pahala puasa tidak berkurang. Baik. Kemudian, yang keempat di antara perkara yang dapat menggugurkan pahala puasa adalah jidal. Debat. Biasanya debat itu akan terjadi di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan biasanya kita orang nggak ada debat. Tapi kalau udah Ramadan ada aja yang didebat. Entah inilah, entah itulah, entah ini, entah itu. Debat itu dapat menggugurkan pahala puasa. Ya. Kata Nabi SAW, "Idza kana shaumu ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Hadits muttafaqun alaih. Apabila kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor atau jangan marah-marah, debat dan seterusnya. Dan kalau ada orang yang menghina dirinya, maka katakanlah saya berpuasa. Saya berpuasa. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Debat ya, debat kusir kayak debat apapun itu jangan. Bilang saya lagi puasa, jangan bikin saya marah, jangan bikin saya mancing emosi dan seterusnya. Bilang dari awal, tahan dan lain sebagainya. Ya. Baik, kemudian di antara perkara yang dapat menggugurkan pahala puasa adalah berbuka dengan sengaja atau berbuka dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Berbuka dengan sengaja itu maksudnya gimana? Nggak ada sakit, nggak ada safar, makan, minum sengaja. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang seperti ini, meskipun dia ganti pahala, meskipun dia ganti puasanya tersebut, yang harusnya sehari, dengan diganti seabad, nggak bakal Allah terima. Maka kalau antum puasa, capek Ustaz, capek, batal aja Ustaz. Ini nggak boleh. Kalau sakit beda cerita. Tapi kalau capek, ini nggak bisa diterima uzurnya. Ya. Maka jangan sengaja membatalkan puasa antum. Kecuali memang ada sakit yang kacau balau parah pokoknya. Atau antum safar. Ini boleh membatalkan puasa. Tapi kalau bukan seperti itu nggak boleh. Nggak boleh. Atau antum puasa. Tapi ketika berbuka puasa, bukanya pakai apa? Pakai vape. Pakai rokok. Wah. Sia-sia tuh pahalanya Pak. Dari mulai subuh sampai maghrib. Udah tahan-tahan. Pas berbuka. Nah, eman-eman Pak. Kalau kata orang Jawa. Eman-eman. Sayang pahala puasanya. Ya. Bisa lah insya Allah selama bulan Ramadan gak merokok. Kalau kita betul-betul niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh terhadap kami, maka kami akan berikan jalan untuk. Maka ini harus diwaspadai. Jangan sampai kita orang pahala udah dikumpulin, gugur begitu saja karena ini. Jadi
harus diperhatikan dengan baik. Baik. Kemudian di antara perkara yang dapat menggugurkan pahala puasa adalah al-israf fit ta'am wasyarab. Berlebih-lebihan di dalam makanan dan minuman. Ini enggak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah kalian, minumlah kalian, jangan kalian berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah enggak suka dengan orang-orang yang israf. Israf itu artinya berlebih-lebihan, Pak. Misal, ketika bukber, kita orang tahu, ini tangki cuma muat 2 gorengan, 1 arem-arem, minum teh. Terus sebelum puasa, sebelum berbuka, kita kumpulin semua. Ambil sana, ambil sini, ambil sana, kumpulin, set. Pas udah mulai buka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kita pakai kurma sebiji, makan gorengan 1, kenyang. Yang di depan, siapa tanggung jawabnya? Nah, ini nggak boleh seperti ini. Nggak boleh. Kita orang kudu tahu batasan kita sendiri. Jangan serakah, jangan maruk kalau kata orang Betawi, ya kan? Jangan maruk. Kalau ente maruk nanti nggak habis. Kalau nggak habis mubazir, buang-buang. Ini nggak boleh sekalian. Atau buka puasanya dengan makanan-makanan yang fancy. Oh, buka puasa di restoran bintang 5, makan wagyu A5, walalala. Nggak usah. Ngapain berlebihan? Berlebihan nggak usah. Mending duit buat beli wagyu tadi dijadiin buat buka bersama sama anak-anak yatim. Ya. Boleh, oke. Tapi nanti kalau suatu saat ditanya sama Allah di hari kiamat, "Woi, kenapa ente buka puasa di restoran bintang 5? Mau ngapain emang?" Ada jawabannya. Kalau ada jawabannya, silahkan. Tapi kalau nggak bisa jawab, entar. Itu tetangga kelaparan. Itu jemaah masjid udah nunggu-nunggu. Ente kan orang kaya. Masa iya ente nggak pernah mau nyediain duit buat buka bersama? Ya. Nah, ini harus hati-hati. Buka puasa dengan yang kita butuhkan. Bukan yang kita inginkan. Kadang kita itu laparnya lapar mata, bukan lapar perut. Mata lihat ini, ada gorengan, ada martabak, ada roti bakar, ada ini, ada itu. Semua mau diambil. Giliran udah datang, nggak habis. Nah, ini yang Allah larang. Makan kalian, minum kalian, tapi jangan lebih-lebih. Biasa-biasa aja, secukupnya. Ya. Kalau bisa malah bersedekah. Karena orang yang memberikan bukaan untuk orang yang berpuasa, maka baginya pahala puasa orang yang dia kasih makan. Tanpa mengurangi pahala orang yang dikasih makan tadi. Itu Nabi yang bilang. Maka kalau antum punya rezeki, beliinlah 1, 2 paket buat bukaan orang. Ya. Emang kita nggak bisa ngasih 10, 20, 30 nggak bisa. Paling tidak kita bisa ngasih 1 lah. Bawa dari rumah, sediain, ketemu jemaah di masjidnya. Nih, silahkan. Ya, apa? Dan ini tidak hanya untuk berbuka puasa, tapi juga untuk sahur pun demikian, insyaallah. Baik, yang terakhir ya adalah meninggalkan sholat ketika puasa. Orang yang puasa tapi nggak sholat, kata para ulama, puasanya sia-sia, nggak ada harganya. Hati-hati jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagai penutup, ya, kesimpulan dari ini semua adalah jangan sampai kita orang ketika berpuasa itu sama sekali tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang ketika puasa ya udah mikirnya cuma lapar, tapi istighfar nggak pernah, zikir nggak pernah, baca Quran nggak mau, dan lain-lainnya. Padahal Al-Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, amalan apa yang paling bagus? Beliau nggak bilang sholat, nggak bilang zakat, nggak bilang ini, nggak bilang itu, nggak. Tapi beliau bilang aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak dalam beramal solehnya itu dia mengingat Allah, maka itu adalah amalan yang paling baik. Ya. Jadi kalau kita orang sholat kita semakin banyak kita mengingat Allah, semakin banyak, semakin bagus pahala sholat kita. Ketika kita puasa, semakin banyak kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah tatkala berpuasa, semakin banyak pula pahala-pahala kita.
Ketika kita sodakoh pun demikian. Ini demi Allah, ini karena Allah saya pengen masuk surga, saya pengen ditolong dengan sodakoh saya. Mudah-mudahan Allah bebaskan saya dari api neraka dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang seperti ini adalah amalan yang berbeda dengan orang-orang yang ketika puasa sholat itu blank otaknya. Ya, lagi sholat mikirin makan, lagi puasa mikirin makan. Gak ada mengingat Allah di situ. Nah ini orang-orang yang merugi. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala katakan, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Orang-orang yang mengingat Allah dari kaum laki-laki dengan banyak dan perempuan yang juga berzikirnya banyak, maka Allah akan sediakan baginya ampunan dan pahala yang luar biasa. Yang disebutkan oleh para ulama, di antara makna dari pahala yang luar biasa ini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikian sedikit dari apa saja kiranya penggugur pahala-pahala puasa kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan untuk jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita khususnya selama bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk beramal soleh selama bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan kemaksiatan selama bulan Ramadan. Dan dari perkara-perkara yang dapat melalaikan kita dari mengingat Allah selama bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan kesempatan untuk kita nantinya di tahun depan agar kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih jemaah sekalian atas perhatian dan waktu luangnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kalau ada kekurangan, kesalahan kata-kata dan yang lain semisalnya, maka itu datangnya dari kejahilan kami pribadi dan dari syaitanir rajim, dan kami mohon ampun kepada Allah atas apa yang telah kami ucapkan. Kita cukupkan pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.